anak-anak, kembali lagi di kelas fisika. Nah, misal saya akan membuat video, ibaratnya diulang ya, untuk pembelajaran kalian nanti untuk ujian, tentang pembahasan di Zoom pada tanggal 18 Agustus 2020 kemarin. Nah, sekarang misal saya akan membahas lagi. Pada pertemuan yang sebelumnya kan kita telah membahas sampai perbedaan antara rangkaian listrik, seri dan ada rangkaian listrik paralel. Seperti pada gambar, anak yang menyalakan lampu seperti ini. Nah, kalau rangkaian seri kan itu tidak ada percabangan, tapi kalau paralel itu ada percabangan. Tapi sebelum memasuki sebuah rangkaian itu, ketika kita ingin membuatnya, kita harus tahu dulu nih, kumpulan dari beberapa komponen listrik yang saling terhubung dan terpasang pada rangkaian seri maupun rangkaian paralel itu ada tegangan. Nah, komponen-komponen listrik itu bisa dilambangkan seperti gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama ada baterai, terus ada kutub positif dan negatif pada kabel, habis itu ada tegangan, habis itu ada hambatan. Habis itu nanti lampunya menyala dan menghasilkan sebuah power atau usaha energi listrik. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai apa sih simbol parameter lain yang bernama arus listrik yang disimbolkan sebagai simbol I. Biasanya arus listrik itu kan ditunjukkan oleh arah panah pada rangkaian dan simbol. Ketika ada aliran listrik yang mengalir pada suatu kabel yang menyalakan suatu lampu dari sumber listrik yaitu baterai, kemudian lampu menyala dan ada aliran, itu disebut arus listrik. Nah, ada perbedaan susunan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Hal ini dapat kita lihat ya secara jelas dari perbedaan kedua rangkaiannya tersebut. Yang di sebelah kiri itu ada rangkaian seri. Rangkaian seri itu memiliki susunan yang sederhana, tidak memiliki percabangan, jadi langsung terpasang pada sumber tegangan energinya, yaitu baterai. Dan kalau lihat yang sebelah kanan ada rangkaian paralel, itu memiliki susunan yang kompleks dan terdapat percabangan kabel di antara itunya ada beban atau tegangan yang terpasang. Itu ada lampu-lampu ya, seperti itu. Kalau anak-anak udah bisa ngebedain antara kedua rangkaian ini, nah kita gampang kita bisa melihat yang selanjutnya. Sekarang komponen rangkaiannya. Pada rangkaian seri, kan lebih sederhana tuh, terdiri dari sumber tegangan, terus, sumber tegangannya itu kan baterai, nah terus ada kabel dan juga beban, beban itu kan lampu. Meskipun kadang rangkaian seri menggunakan saklar, namun rangkaian seri ini hanya membutuhkan satu saklar aja. Nah tapi beda nih sama rangkaian paralel, dia itu juga punya sumber tegangan baterai, tapi kabelnya ada cabangnya. Dan bebannya itu ada lampunya, tapi juga bisa dipasangin beberapa saklar. Perbedaan rumus dan parameter fisika. Nah, jadi kita udah ketemu ya. Itu ada arus listrik dan ada kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu dinyatakan dengan V. Nah, kuat listrik itu merupakan besaran yang menyatakan setiap muatan listrik yang mengalir pada komponen pada rangkaian seri dan paralel. Kuat arus listrik ini memiliki perhitungan yang berbeda pada setiap komponennya. Jadi, setelah kita tahu ada kuat arus, ada arus listrik, jadi kita tahu nih ada perbedaan antara arus listrik pada rangkaian seri dan memiliki jumlah kuat arus listrik yang sama yang mengalir pada setiap hambatan. Jadi itu pada setiap kabelnya tuh sama kalau yang seri. Arusnya I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, berarti nilainya sama ya. Nah, kalau misalkan kita nyari yang sebelah kiri nih arusnya, itu mah gampang, kalau udah salah satunya ketemu semuanya ketemu. Tapi kalau yang rangkaian paralel itu I1-nya harus ditambah sama I2 sama I3, baru kita tahu satu panjang kabel seluruh totalnya itu berapa sih arus listrik yang mengalir sehingga menghasilkan kuat arus listriknya, seperti itu. Kemudian yang kita harus tahu setelah kuat arus listrik, terus arus listrik, ada tegangan. Nah, tegangan listrik ini ya kan pada rangkaian besar energi potensial dalam suatu listrik dan memiliki satuannya volt. Tegangan listrik pada seri dan paralel memiliki hitungan yang berbeda. Nah, kebalikannya, kalau tadi arus listriknya si seri itu I1 sama dengan I2 sama dengan I3, nah di rangkaian seri itu
tegangan listriknya ditambah F1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, sedangkan di paralel kebalikannya dari seri, yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Setelah tahu tegangan listrik, kita masuk ke hambatan listrik. Nggak mungkin kan suatu kabel itu tidak memiliki masalah sebagai seperti konsleting dan lain-lain. Misalkan arus listriknya terlalu pendek atau terlalu panjang, itu kan akan menjadi hambatan bagi aliran listriknya. Nah, selain sumber tegangan dan arus, ada salah satu lagi parameter, yaitu namanya resisten, yang disebut hambatan listrik, yang simbolnya adalah R. Kalau di seri itu nyari hambatannya gampang, tinggal ditambah R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, tapi kalau di paralel itu nanti RP-nya itu R paralelnya dibalik. Ibaratnya 1 per R, nah 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, nanti pada saat di ujungnya tinggal dibalik aja dan dibagi hasilnya berapa. Hubungan antara kuat arus, hambatan dan tegangan listrik tadi, tiga-tiganya itu dinamakan hukum Ohm. Nah, satu kesatuan hukum Ohm itu. Hukum Ohm digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, atau kuat arus dalam rangkaian listrik. Dengan menggunakan hukum Ohm ini, kita dapat menghitung tapi juga dapat memperkecil arus, memperbesar arus. Nah, sehingga memperoleh nilai resistansi atau hambatan yang diperlukan. Hukum Ohm bisa kalian lihat bisa menjadi 4, di mana ada power, ada current, ada voltage, dan ada resisten. Kamu tahu power itu kan usaha, terus habis itu currentnya itu adalah arus listrik, voltage-nya itu tadi tegangan, dan resistennya itu adalah hambatan. Nah, untuk lebih mengerti bagaimana soal-soal mengenai hukum Ohm, misalnya saya akan kasih soal yang pertama, yaitu soal mengenai arus listrik atau untuk mencari I ya. Rumus I itu sendiri adalah I sama dengan F dibagi R. Contoh soal pertama, pengaturan power supply atau DC generator untuk dapat menghasilkan output tegangan sebesar 10 volt. Nah, 10 volt itu apa? Nah, kemudian nilai potensiometer diatur ke 10 ohm, berapa nilai arus listrik? Tegangan itu kan simbolnya apa? Ya betul, V. Sementara potensiometer itu yang satuannya ohm itu adalah resisten. Jadi yang kita cari I. I sama dengan V dibagi R. Tapi dalam fisika jangan lupa ada diketahui, ditanya, dijawab. Diketahui V-nya 10 volt, R sama dengan 10 ohm. Dan ditanyanya I-nya. I-nya rumusnya V per R atau V dibagi R. Jadi 10 dibagi 10 sama dengan 1 ampere. Jadi nilai arus listriknya adalah 1 ampere. Contoh soal yang kedua, ada pengaturan power supply atau DC generator supaya dapat menghasilkan output tegangan 10 volt. Kemudian nilai potensiometer diatur ke 1 kilo ohm. Nah, 1 kilo ohm ini kamu rubah dulu jadi 1 ohm. 1 kilo ohm dirubah jadi 1 ohm itu sama aja kayak 1000 ohm. Kemudian balik lagi tadi V dibagi R. Nah, 10 dibagi 1000 menghasilkan 0,01 ampere. Jika dijadikan miliampere menjadi 10 miliampere atau 10 mA. Contoh soal yang ketiga, ada hambatan listrik 9 ohm dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan 6 volt. Berapa nilai kuat arus listrik yang mengalir? Nah, balik lagi ya. R-nya itu ada 9 ohm dan V-nya itu ada 6 volt. Nah, rumusnya tinggal dimasukin I sama dengan V dibagi R, 6 dibagi 9, dan hasilnya adalah 0,66 ampere. Contoh soal nomor 3, ada sebuah resistor masing-masing memiliki hambatan 2 ohm dan 2 ohm yang dirangkai secara seri. Nah, ini seri ya, 2 ohm dan 2 ohm. Kalau rambatan R seri kan R1 ditambah R2 ditambah R3 ya kan? Tapi karena di sini ada 2 rambatan, berarti cari yang rangkaian seri dulu, R1 ditambah R2. Berarti dengan kata lain nanti rumusnya nih kan ada 2 rambatan nih digambar nih. Berarti 2 ditambah 2 berapa? 4 ya kan?
Tapi kita catat dulu ya, diketahui R1-nya 2, R2-nya 2. Kemudian tegangannya ada 6 volt, ditanya adalah arus listriknya. Berarti kita cari R total dulu. R1 ditambah R2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini seri ya, ingat ya, ini seri. Jadinya langsung ditambah. Nah, terus kita masuk deh ke rumus. I sama dengan V dibagi R. Kan hasilnya itu yang voltnya itu tadi 6, terus R totalnya itu kan 4. Jadi 6 dibagi 4 sama dengan 1,5 ampere. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Contoh soal kelima, ada buah hambatan masing-masing memiliki nilai 6 ohm dan 3 ohm disusun secara paralel. Nah, kalau paralel berarti hambatannya R1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Tergantung banyaknya hambatan pada soal tersebut. Dan di sini kan ada 2, berarti 1 per R1 ditambah 1 per R2. Tegangannya ada 3 volt ya. Kita lihat pada gambar seperti ini, ada 2 ya rangkaian paralel. Diketahui R1-nya 6 ohm, R2-nya 3 ohm dan tegangannya 3 volt. Yang ditanya adalah arus listrik atau I. Nah, kita cari total hambatan paralel terlebih dahulu dengan rumus berikut. Nah, yang tadi saya bilang 1 per hambatan paralel atau RP sama dengan 1 R1 plus 1 per R2. Nah, kita masukin deh 1 per 6 ditambah 1 per 3. Jangan lupa 1 per 6 itu kan sama 1 per 3 penyebutnya itu beda. Nah, dijadiin ibaratnya kita cari PK atau FPB-nya dulu supaya sama penyebutnya. Nah, ini kan 6. 6 bisa dibagi 6, 6 juga bisa dibagi 3. Nah, jadinya 6 dibagi 6 kan 1. Ditambah 6 dibagi 3 itu kan 2. Dikali 1 di atasnya, nah 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 3 per 6. Nah, dibalik deh, 6 dibagi 3 sama dengan 2 ohm. Sekarang kita udah punya hambatan totalnya. Berarti kita kemudian cari nilai kuota arus listriknya. I sama dengan V dibagi R. Jadinya 3, tuh kan voltnya kan tadi 3 volt. Dibagi 2 ohm sama dengan 1,5 ampere. Contoh soal yang ke-6. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Berapa nilai kuota arus listrik? Nah, pada rangkaian R1, R2 itu adalah rangkaian paralel karena memiliki cabang. Sementara R3 dan R4 adalah rangkaian seri. Sehingga kita cari dulu rumusnya. Pertama-tama ya anak-anak, kita cari hambatan paralel dulu. Berarti kita pakai R1 sama R2 dulu ya. Nah, 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, hasilnya kayak gini. Karena penyebutnya udah sama-sama 4, jadi tinggal ditambahin aja. Jadi 2 per 4, terus dibalik 4 per 2 sama dengan 2 ohm. Terus lanjut. Kemudian kita cari total hambatan listrik serinya. Nah, R total, tadi kan R paralelnya udah ketemu 2, terus habis itu ditambahin R3 sama R4 yang ada di seri. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 6. Baru deh kita cari I-nya berapa. I sama dengan V dibagi R. Berarti 3 dibagi 6. Karena F-nya kan 3 tuh, 3 volt. Nah, terus R totalnya 6. Dibalik deh. Sehingga kok dibalik? Nah, 3 dibagi 6 sama aja kayak 0,5. Lanjut. Soal yang terakhir itu ada soal nomor 7. Ada perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Nah, R1, R2, R3 merupakan rangkaian paralel dan R4 dia rangkaian seri sendiri. Nah, terus sementara tegangannya ada 6 volt. Nah, selesaikan terlebih dahulu ya rangkaian paralelnya. Oke, tunggu. Nah, di sini R1 ditambah R2 ditambah R3 ya kan. Nah, rangkaian paralel karena udah sama nih penyebutnya sama-sama 6, di bawahnya semuanya sama 6, ya udah tinggal ditambahin aja. Jadi 3 per 6. Terus dibalik 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, terus tinggal ditambahin deh RP ditambahin R4. Nah, 2 ditambah 3 sama dengan 5 ohm. Lalu baru deh cari kuat arus listriknya. I V dibagi R. Kan itunya digambar 6 volt ya. 6 dibagi 5 jadi sama dengan 1,2 ampere. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Miss. Semoga kalian mengerti. Sekarang kerjakan worksheetnya ya, dan bisa saya tunggu dikumpulkan. Semangat anak-anak, bye-bye.